Saudara-saudara, sekali lagi kita akan melanjutkan pelajaran kita pada minggu ini. Kalau saudara ingat bahwa kita sedang belajar mengenai menjadi saksi, menjadi orang yang bersaksi, juga menjadi kesaksian hidup, ya. Dan Tuhan sudah berkata, kalau kita bersaksi, saudara, kalau kita menyaksikan kebenaran Tuhan, maka kita akan menghadapi aniaya itu. Nah, sebab itu kita semua tahu, saudara, banyak orang Kristen yang sebetulnya banyak mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Dan kadang-kadang ada yang mengalami miracle. Tetapi untuk menceritakan kepada orang-orang lain, terutama kepada mereka yang belum mengenal Tuhan, itu mereka takut. Mengapa? Takut dianiaya, takut dicemooh, takut ditertawakan. Nah, itulah sebabnya sekarang kita sedang belajar mengenai kalau kita mau mempelajari kehidupan yang bersaksi, kita harus building inward confidence. Kita harus mempunyai confidence di dalam kita, yang keyakinan bahwa menyatakan kebaikan Tuhan, menyaksikan kebenaran Tuhan itu benar. Itu adalah kehendak Tuhan. Sebab itu kita mau melakukannya dengan berani. Nah, sekarang saudara-saudara, kita sudah belajar selama 2 minggu berturut-turut mengenai bagaimana membangun inward confidence. Jadi untuk kita bisa percaya dalam itu, supaya kita mempunyai confidence yang benar dan kuat dan kita tidak digoyahkan, marilah kita belajar. Nah, pada waktu 2 minggu berturut-turut kita baru belajar 3 poin untuk membangun inward confidence, confidence yang di dalam kita ini. Jadi yang pertama, supaya kita mempunyai keyakinan, mempunyai confidence pada saat kita bersaksi, pada saat kita menyatakan kebaikan Tuhan. Untuk kita mempunyai confidence, yang pertama, kita harus tahu kita hidup di dalam kebenaran. Kita harus selalu maintain kehidupan di dalam kebenaran, maintaining righteousness kita. Jangan hidup flip-flop. Jangan sebentar kita benar, sebentar kita nipu, sebentar kita benar, sebentar kita bohong, sebentar kita hidup seenaknya, sebentar kita hidup benar. Jangan, saudara, tetapi kita harus selalu hidup di dalam kebenaran. Itu yang harus kita mengerti, ya. Sebab kita sudah kasih ayat-ayatnya bahwa kalau kita hidup benar, saudara, kalau nanti kita bertemu dengan Yesus, kita tidak malu, kita tidak takut. Mengapa? Karena Tuhan sendiri melihat kita selalu hidup benar. Dan malah Tuhan senang sekali bertemu dengan kita. Dan kita juga bisa senang bertemu dengan Yesus. Kita punya confidence bertemu dengan Yesus karena kita sudah hidup benar. Nah, demikian juga untuk kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan kehidupan Tuhan kepada orang di sekeliling kita. Kita harus hidup benar. Ya, hidup benar itu adalah sesuatu modal dalam hidup kita untuk kita bisa memuliakan nama Tuhan. Kalau kita tidak hidup benar, saudara, kita tidak akan bisa menjadi kesaksian. Nah, yang kedua, untuk kita bisa mempunyai inward confidence, yaitu kita harus banyak berdoa. Karena berdoa adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Dan Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Tuhan adalah sumber segala yang kita butuhkan. Nah, kalau kita tidak mempunyai persekutuan dengan Tuhan, kalau kita malas berdoa, saudara, maka kita akan sendirian. Pada saat kita butuh pertolongan Tuhan, kita tidak tahu bagaimana mendapatkannya. Tetapi kalau kita mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan di dalam doa yang intim, maka kita sudah terbiasa. Any second kita butuh pertolongan Tuhan. Kita bisa any second berdoa, berkata kepada Tuhan, dan kita bisa any second menerima pertolongan Tuhan. Jadi berdoa itu adalah modal yang paling besar untuk kita bisa kuat di dalam kehidupan kita bersaksi bagi Tuhan. Doa. Yang ketiga, kita sudah sama-sama pelajari minggu yang lalu, yaitu untuk kita increase in knowledge. Ya, tambahi pengetahuan kita, pengertian kita, pengenalan kita akan Tuhan, pengetahuan akan firman Tuhan, pengetahuan akan janji-janji Tuhan, pengetahuan akan kehendak Tuhan. Bukan
bukan perkara akademi, bukan perkara ilmu-ilmu yang di sekolah, bukan. Itu semua orang tanpa disuruh pun belajar sendiri. Tetapi ini pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan itu, saudara, sepertinya kita perlu diingatkan dan diingatkan. Kalau kita tidak diingatkan, seringkali kita lupa bahwa kita perlu mengenali Tuhan lebih intim, lebih mengerti, lebih mengenal Dia. Kita perlu mengerti firman-Nya itu lebih dalam dan lebih dalam. Dan semakin kita mempunyai pengetahuan yang dari Tuhan, semakin kita kuat, semakin kita teguh. Karena kita tahu apa yang kita lakukan. Kita tahu, ya. Sekali lagi, saya kasih contoh. Orang yang tidak mempunyai pengetahuan di dalam certain thing, dia nggak bisa berbicara apa-apa mengenai hal itu. Nggak bisa. Saya ini orang yang nggak ngerti, saudara, mengenai komputer, mengenai apa, saya nggak ngerti, terus terang, saya ngaku di depan saudara. Nah, kalau saudara bicara mengenai itu, saya melongo aja, saya nggak ngerti. Dan saya nggak punya confident untuk ikut-ikut ngobrol perkara itu. Nggak punya confident, karena saya nggak punya knowledge. Nah, tapi kalau orang yang knowledgeable, dia bisa ikut di dalam conversation, di dalam perbincangan, orang itu bisa punya confident. Nah, demikian juga dengan kehidupan bersama dengan Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, kalau kita tidak mengetahui firman-Nya, pada saat ada sesuatu yang sedang diperbincangkan, kita nggak bisa ikut berbicara. Kenapa? Karena saya nggak sure, karena kita nggak sure apa yang kita mau katakan. Ya, kita nggak tahu persis. Sebab itu kita perlu increase di dalam knowledge kita mengenai firman Tuhan dan juga mengenai pengenalan kita pada Tuhan. Knowledge yang Tuhan mau bukan hanya sekedar pengetahuan Alkitab, bukan. Tetapi revelation knowledge. Knowledge yang kita dapati karena Tuhan reveal kepada kami, pada kita. Karena Tuhan nyatakan kepada kita apa maksud dari firman itu. Bukan hanya sekedar mengerti kata-kata di dalam Alkitab itu, bukan. Tetapi revelation knowledge yang kita butuhkan dari Tuhan. Sehingga kita mengerti persis yang Tuhan sediakan bagi kita apa, yang Tuhan maksudkan apa, dan kita bisa berdiri dalam firman Tuhan itu sehingga kita mempunyai confident. Nah, yang keempat sekarang kita masuk sampai ke-6, semoga selesai sampai ke-6. Yang keempat adalah acknowledging the good things which is in you. Acknowledging the good thing which is in me. Saya mesti acknowledge the good thing which is in me. Mari kita lihat ayatnya di dalam Filemon 6. Filemon itu cuma satu pasal, saudara. Adanya sebelum Ibrani. Buku mungkin cuma satu lembar ya. Filemon itu ada sebelumnya Ibrani atau Hebrew. Filemon itu cuma ada satu pasal, sebab itu dibilang Filemon 6 itu adalah Filemon ayat yang ke-6. Karena nggak ada pasal lain. Dikatakan di sini, susah banget ambilnya. Filemon ayat yang ke-6. Baca bahasa Inggrisnya lebih jelas. Dikatakan, that the sharing of your faith may become effective by the acknowledgement of every good things which is in you in Christ Jesus. Dari ayat ini kita harus mengerti bahwa sejak kita mengenal Tuhan Yesus, saudara, ada banyak hal yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Ada banyak good things yang Tuhan sudah taruh di dalam diri kita. Nah, kita harus acknowledge, kita harus mengetahui the good things yang ada di dalam diri kita. Ya. Jangan jangan kita ignorant akan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam diri kita. Salah satu yang paling jelas sekali, pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pada saat itu juga Roh Tuhan masuk ke dalam diri kita. Saudara tahukah? That is a good thing, bukan good, very good. Sangat-sangat baik karena Roh Tuhan ada di dalam diri kita, saudara. Berarti kita tidak sendirian. Kita ini tidak sendirian. Roh Tuhan di dalam kita. Dan Tuhan berkata di dalam firman-Nya bahwa tahukah kamu bahwa kamu ini bait Roh Kudus. Kita ini, tubuh kita ini
adalah rumahnya Roh Kudus, bait Roh Kudus. Nah, saudara, just acknowledge one thing, cuman itu saja. Ada banyak hal yang Tuhan sudah berikan pada kita sejak kita terima Yesus. Just satu hal saja, bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita. Sebetulnya itu bisa membuat hidup kita tenang. Karena apa? Apa yang kita takuti kalau Tuhan itu bersama dengan kita? Apa yang kita takuti kalau the Almighty God yang mempunyai langit dan bumi, yang sangat powerful is in us? Apa yang kita takuti? Nah, semakin kita mesti acknowledge the good things yang ada di dalam kita sejak kita mengenal Tuhan. Kalau kita tahu bahwa kita tidak sendirian, mengapa kita takut pada waktu kita bersaksi? Percayakah bahwa Roh Kudus akan menolong kita? Percayakah bahwa Roh Kudus akan memberikan kepada kita revelation? Percayakah bahwa Roh Kudus akan memberikan guidance dalam hidup kita? Jadi saudara, just acknowledge satu hal saja, bahwa sejak kita terima Yesus, Roh Kudus ada di dalam kita. Kita tidak sendirian. Roh Kudus ini adalah roh yang memberikan kepada Yesus kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk berkhotbah dengan revelation yang luar biasa. Roh Kudus ini yang memberikan kuasa kepada Yesus untuk melakukan segala perkara. Roh Kudus inilah bahkan yang sudah membangkitkan Yesus dari kematian. Roh Kudus yang sama ada di dalam kita. Nah, acknowledging the good things yang ada pada diri kita. Nah, kalau kita mengerti, ini saya cuma baru berkata mengenai satu hal. Ada banyak lagi, saudara. Ada banyak hal yang kita harus renungkan. Just mengerti ini saja. Ada the greatest misteri yang Tuhan berikan pada kita, ditulis di dalam Kolose. Tuhan berkata bahwa tahukah kamu, ini ada satu rahasia yang tersembunyi dari dulu tetapi yang sekarang dinyatakan kepada kamu, bahwa Christ in you, the hope of glory. Christ in you, the hope of glory. Berarti Kristus atau Roh Kudus ada di dalam kita, itu sudah merupakan pengharapan bagi kita akan kemuliaan. Pengharapan kemuliaan. Berarti bahwa apapun yang kita lakukan, kalau kita acknowledging akan the presence of the Holy Spirit, akan the presence of Jesus di dalam diri kita, maka kita akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Christ in you, the hope of glory. Nah, sebab itu yang Tuhan berkata sini, acknowledging the good things which is in you. Sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita ini diberi oleh Tuhan hikmatnya. Tuhan berikan kepada kita rohnya, Tuhan berikan kepada kita kekuatannya, Tuhan berikan kepada kita iman Tuhan. Tuhan berikan kepada kita segala. Ada banyak hal di dalam diri kita, saudara. Kalau kita mau renungkan, kalau kita mau latih hidup di dalam the good things yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita. Nah, sebab itu, kalau kita mengerti akan hal itu, kita renungkan akan hal itu, saudara, maka kita punya confidence di dalam melakukan segala yang Tuhan suruh kita lakukan. Kita punya confidence. Kita tidak akan takut. Karena it's not about me, tetapi Christ in me. Kita tahu apa yang kita lakukan itu adalah Kristus yang melakukannya. Saya mau membawakan hari ini bebas tadi, sudah. Saya minta Roh Kudus, please speak through me. Supaya it's not me, tetapi Roh Kudus yang berbicara. Dan kalau Roh Kudus yang berbicara, saudara, Tuhan akan memberikan kepada kita berkatnya yang luar biasa. Nah, jadi saudara, Tuhan ingin agar kita acknowledging the good things which is in me, in you. Okay? Renungkan apa segala good things yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Ini bisa dieksplor jauh lebih dalam lagi. Bisa dieksplor dalam satu khotbah sendiri. Tapi saya cuma mau kasih a glimpse aja bahwa untuk menyadari, acknowledging the good things yang Tuhan sudah taruh di dalam diri kita ini akan membuat kita mempunyai confidence di dalam Tuhan, di dalam bersaksi, di dalam melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Kita punya confidence karena kita tidak sendirian. Tuhan yang di dalam diri kita menyertai kita, membantu kita, memberikan kepada kita kemampuan dan semuanya. Itulah sebabnya kita akan punya confidence. Kemudian the next, yang nomor 5, saudara. Untuk kita bisa
membangun inward confidence di dalam diri kita. Yang kelima adalah kita mesti learn the fear of God. Pelajari takut akan Tuhan. Kita harus belajar untuk takut akan Tuhan. Banyak kita mendengar kata the fear of God, the fear of God. Ya, the fear of God is the beginning of wisdom, the fear of God. Itu seringkali kita dengar itu sehingga kita cuma baca sebagai suatu istilah. Tapi saudara renungkan apa maksudnya. The fear of God is the beginning of wisdom. Dan kita harus mempunyai the fear of God. What is the fear of God? The fear of God itu bukan ketakutan sama Tuhan, bukan. The fear of God itu adalah reference to God. Karena kita mengetahui bahwa Tuhanlah segala-galanya. Tuhanlah yang maha kuasa. Tuhanlah yang maha tahu. Tuhanlah yang maha kuat. Tuhanlah yang segala-galanya, yang baik itu ada pada Tuhan. Sebab itu, the fear of God itu adalah kita acknowledge bahwa hanya di dalam Tuhan segala-galanya itu komplit. Sehingga kita bisa belajar setiap hari untuk bersandar kepada Tuhan. The fear of God itu adalah sikap hati kita yang dikatakan di dalam Amsal 3 ayat 5 dikatakan, trust in the Lord always and lean not unto your own understanding, kata Tuhan. Trust in the Lord, ya, takut akan Tuhan itu adalah attitude kita untuk trusting kepada Tuhan. Bahwa saya mau datang kepada Tuhan karena Tuhan yang mempunyai semua jawaban. Tuhan yang mempunyai semua jalan. Tuhan yang mengetahui segala-galanya. Karena itu saya mau hanya reference to God. Di dalam segala-galanya saya cuma mau bersandar kepada Tuhan. Saya hanya mau trust kepada Dia. Gitu. Saya tidak mau trust kepada siapa-siapa. Saya cuma mau trust kepada Tuhan. Dan kalau kita trust Him, saudara, itu berarti kita honoring Him. Maka Dia akan bertindak. Dia akan bergerak. Dia akan melakukan apa yang perlu. Di dalam Proverb 14, Amsal 14 ayat 26. Saudara catat boleh, Amsal 14 ayat 26 dikatakan di sini. In the fear of the Lord is strong confidence, and his children shall have a place for refuge. Jadi katakan, in the fear of the Lord is strong confidence. Kalau kita takut akan Tuhan, kalau kita reference to God, kalau kita just trust in God, maka Tuhan katakan ada strong confidence. Ya, ada strong confidence. Jadi kita lihat di sini, Tuhan ingin agar kita bersandar penuh kepada Tuhan. Opposite, lawan daripada ini, ayat ini adalah Amsal 29 ayat 25. Lawannya, opposite-nya ya, dari Amsal 14 ayat 26 adalah Amsal 29 ayat 25. Amsal 29 ayat 25 mengatakan begini. The fear of man bringeth the snare, but whoso putteth his trust in the Lord shall be safe. Jadi Tuhan berkata, barang siapa takut akan manusia, itu yang bring kepada snare atau perangkap, saudara, menjebak kita. Nah, kalau kita mau jujur, banyak manusia itu pada saat dia menghadapi kesulitan, yang nomor satu dia pikirkan adalah manusia. Misalnya dia ada dalam kesulitan keuangan, langsung yang dia pikirkan, mungkin orang kaya itu bisa menolong saya, gitu. Ya. Langsung pikirannya, orang kaya yang punya banyak duit, saya perlunya duit. Orang kaya itu mungkin bisa menolong saya. Atau bank mungkin bisa menolong saya, gitu kan? Karena di bank ada duit, gitu kan? Demikian juga kalau misalnya kita sedang mengalami kesulitan di dalam satu perkara, oh, saya mesti datang kepada orang yang punya kedudukan, orang yang punya pangkat, gitu. Manusia. Jadi banyak manusia itu pada saat mengalami persoalan, cari manusia. Nah, Tuhan berkata, barang siapa bersandar kepada manusia, orang yang takut akan manusia itu akan terjebak. Coba mari kita baca ayatnya itu Amsal 29, coba bahasa Indonesianya, saya tulis bahasa Inggrisnya.
Amsal 29 ayat yang ke-25 dikatakan, the fear of man brings a snare. Takut kepada orang mendatangkan jerat. Nah, ini perkataan yang saya mau cari. Jerat. Kalau kita takut akan manusia, itu akan menjerat kita. Jerat itu seperti perangkap ya. Kalau kita takut sama manusia, kita akan seperti masuk ke dalam perangkap yang akan menjeplok kita, yang akan menghantam kita, yang akan menjerat kita. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Siapa yang percaya kepada Tuhan dilindungi. But whosoever trusts in the Lord shall be safe. Nah, jadi saudara, itulah sebabnya di dalam Amsal 14 dikatakan, in the fear of the Lord, kalau kita takut akan Tuhan, kalau kita bersandar kepada Tuhan, di situ ada strong confidence. Ya, tetapi kalau kita takut sama manusia, kita akan terjerat, kita akan terjebak ke dalam suatu perangkap. Itu. Jadi saudara, kalau kita mempunyai takut akan Tuhan, reference to God, di situ kita akan mempunyai inward confidence. Jadi yang kita harus pelajari yaitu kita harus segala sesuatu datang ke Tuhan. Segala apa yang kita hadapi datang nomor satu ke Tuhan, jangan kepada manusia. Tuhan bisa memakai manusia untuk menolong, tetapi jangan lari kepada manusia dulu. Kita harus nomor satu pada saat kita punya problem, datang ke Tuhan. Biar Tuhan yang direct manusia untuk menolong kita, tetapi bukan kita yang cari manusia. Kalau kita yang cari manusia, kita akan terjebak. Tetapi kalau kita larinya kepada Tuhan, Tuhan bisa menolong kita melalui manusia. Saudara bisa melihat ini. Di dalam Mazmur 118, kalau sudah mau catat, Mazmur 118, ayat 8 dan 9 dikatakan, it is better to put trust in the Lord than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princess. Bahasa Indonesianya, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Nah, jadi kalau kita mau menjadi kesaksian buat orang, kita mau bersaksi akan kebaikan Tuhan, kita harus mempunyai kehidupan yang mempunyai the fear of God, reference to God di dalam segala jalan hidup kita, di dalam segala kesulitan yang kita hadapi. Datanglah kepada Tuhan, kemudian Tuhan tolong kita dengan segala macam cara yang Tuhan mau tolong. Tuhan tolong kita, dan dengan kita mendapat pertolongan dari Tuhan itu kita bisa menyaksikan kepada semua orang. Do you know apa yang terjadi pada diri saya? Saya mengalami kesulitan yang saya tidak punya jalan keluar. Saya datang cuma kepada Tuhan. Saya nggak bisa lihat Tuhan, tapi saya percaya, yakin Tuhan ada bersama dengan saya. Dan saya cuma bilang, Tuhan tolong saya ada dalam kesulitan. Dan Tuhan tolong saya, dan kita bisa saksikan kepada semua orang. Tetapi kalau kita lari kepada manusia, saudara, kita terjerat, kita terjebak, kita tidak bisa menjadi kesaksian. Kita akan dirugikan. Nah, jadi yang nomor 5 adalah learn the fear of God. Nah, sekarang yang terakhir, yang keenam. Yang keenam, yang kita perlukan adalah experience. Kita harus mempunyai experience, saudara. Sebab itu, apa yang tadi kita sudah pelajari, hidup di dalam kebenaran, doa, increase in knowledge, semua itu, saudara, acknowledging the good things di dalam diri kita, itu semua harus kita alami di dalam hidup ini. Kita harus alami, saudara-saudara. Jadi kita harus mempunyai pengalaman. Kalau kita berkata bahwa kita percaya kepada Tuhan, maka lakukan. Pada saat kita problem, kita datang ke Tuhan dan kita akan mengalami Tuhan. Ya, contohnya yang paling jelas itu adalah Daud, saudara. Daud itu trust kepada Tuhan. Kenapa dia trust kepada Tuhan? Karena apa yang dia mengerti di dalam hidupnya itu dia lakukan. Ya, pada saat dia sedang menggembalakan domba-domba, pada saat dia sedang tenang-tenang, ada beruang datang, ada singa datang. Nah, di situ dia sebagai manusia, dia kecil, saudara, masih teenager, saudara. Mana bisa dia melawan singa, mana bisa dia melawan beruang. Tapi
apa yang dia mengerti dan mengetahui tentang Tuhan, pengenalan dia kepada Tuhan inilah yang membuat dia menjerit kepada Tuhan. Dan Tuhan, ada singa, Tuhan, ada beruang ini, tolong saya. Dan dengan dia menjerit pada Tuhan, pertolongan Tuhan datang, membuat dia bisa mengalahkan singa, bisa mengalahkan beruang. Dia mempunyai pengalaman dengan Tuhan, pengalaman di mana dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya bersama dengan Tuhan karena dia bersandar kepada Tuhan. Dengan pengalaman itu, saudara, dia makin confident, dia makin yakin akan the presence of God, akan ikut campur Tuhan di dalam hidupnya. Itu adalah satu contoh. Sebab by experience itu yang membuat dia bisa stand against Goliath. Pada saat dia menghadapi Goliath, dia tenang. Karena apa? Karena pengalaman, experience dia. Pengalaman dia mengalahkan beruang, pengalaman dia mengalahkan singa bersama dengan Tuhan, bukan sendiri. Karena dia mengenali Tuhan, karena dia belajar firman Tuhan, sehingga pada saat dia mengalami kesulitan, dia menjerit kepada Tuhan, pertolongan Tuhan datang, dia mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kekuatan yang dari Tuhan. Dia mengalami pengalaman itulah yang memberikan pada dia modal. Pada saat dia melihat Goliath, dia bilang, apa ini Goliath? Dia bisa berani kalahkan Goliath, maju. Karena apa? Karena dia mengalami pertolongan Tuhan. Karena dia mengalami persekutuan dengan Tuhan. Sebab dia tahu bahwa Tuhan pasti petolong. Dia tahu bahwa Tuhan itu kekuatannya. Dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dia tahu bahwa Tuhan akan memberikan pada dia ability untuk mengalahkan Goliath. Nah, jadi kalau kita melihat di sini, pengalaman kita beriman kepada Tuhan, mengenali firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, pengalaman kita di dalam persekutuan dengan Tuhan, itu yang akan build inward confidence di dalam diri kita. Nah, sebab itu saudara, biarlah kita pelajari ini semua yang membuat kita mempunyai inward confidence, supaya kita bisa bersaksi, memberikan kesaksian pada siapa juga dengan yakin, dan kesaksian kita itu akan berhasil. Nah, saudara, sampai di sini dulu, kita akan teruskan minggu depan.